Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Selamat malam adik-adik mahasiswa yang berada di mana saja ya. Baik di kota Medan, di kota-kota lain, bahkan mungkin juga alumnus kita yang di luar negeri, di Tasik kebudayaan. Saya ucapkan juga selamat bertugas buat Anda yang sudah bertugas, yang belum, tetap semangat untuk cari pekerjaan di masa Covid ini. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Ya, adik-adik mahasiswa sekalian dan adik-adik alumnus ya. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa kita, masalah onwaardig. Dia tanya, onwaardig itu apa Pak? Gitu, bahasa Belandanya. Onwaardig itu kan bahasa Belanda, onwaardig. Bahasa Indonesianya, ahli bahasanya kira-kira tidak patut mewaris. Artinya ahli waris yang tidak patut atau tidak layak untuk menerima warisan. Siapa itu? Ini ya. Biar adik-adik tahu siapa itu yang tidak patut untuk menerima warisan atau onwaardig. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu juga, kapan sih warisan itu terbuka, dapat diwarisi oleh ahli waris. Ini adik-adik harus tahu dulu. Kalau kita cerita tentang onwaardig pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Berhalik Wetboek atau BW itu, kita harus tahu sebelumnya kapan terbukanya warisan itu. Jadi pasal 830 mengisyaratkan 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya adik-adik. Dia ngomong di situ, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi maksudnya warisan itu tidak terbuka sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi warisan itu terbuka apabila pewaris meninggal dunia, maka ahli waris dapat menerima warisan dari pewaris. Itu dia ya. Jadi adik-adik harus paham dulu itu. Kalau nggak ada kematian, tidak ada pewarisan. Kalau ahli waris, pewaris misalnya, orang tua kita, ayah kita lah misalnya, ingin memberikan sesuatu ketika dia masih hidup kepada kita, itu namanya hibah. Ya adik-adik. Ada juga hibah wasiat nanti yang diberikan ketika si pewaris meninggal dunia. Itu pakai surat wasiat dan besarnya juga ada ditentukan oleh undang-undang. Jadi kita berbicara dulu masalah onwaardig pada malam ini. Orang yang tidak patut mewaris. Mengapa dia tidak patut mewaris? Nah ini ya. Kok tentunya yang orang yang tidak patut mewaris ini dia memang sesungguhnya ahli waris. Apabila pewaris meninggal dunia, terbukalah peluang mewaris bagi ahli waris. Tetapi ahli waris ini menjadi tidak patut dia untuk mewaris, menjadi tidak layak dia menurut 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengapa? Nah ini dia adik-adik ya. Karena dia
berbuat zolim nih kan ya, secara umum dia berbuat zolim kepada si pewaris. Kalau di kitab Undang-Undang Perdata pasal 838 itu ngomong dia onwarde atau tidak patut mewaris itu disebabkan satu karena dia membunuh pewaris. Nah, orang yang membunuh pewaris, baik mereka itu sendiri atau bersama-sama dengan ahli waris lainnya, orang-orang ini tidak patut untuk mewaris. Kan wajar kan? Masa ahli waris yang membunuh pewaris tetap juga masih dapat warisan. Ini kan tidak adil. Hukum itu kan harus adil dia, nebennya sejajar gitu. Karena memang perbuatannya itu membunuh ahli waris, sehingga pewaris ya tidak layak atau tidak patut untuk menerima warisan dari pewaris. Ya begitu ya. Selain tidak patut sedang membunuh tadi juga adik-adik ya mencoba melakukan pembunuhan. Nah itu juga tidak patut mewaris. Orang yang tidak patut menerima warisan dari pewaris. Nanti kalau tidak ya bisa saja si ahli waris, pewaris dizolimi, dibunuh, ingin mendapatkan warisannya. Si ahli waris gak sabar, dibunuhlah pewaris. Atau dicoba adanya percobaan pembunuhan lah, dan itu tidak menghalangi dia untuk menerima harta warisan atau warisan. Wah, ini bisa merusak tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara jadinya. Ya, jadi hukum itu dibuat untuk menciptakan ketertiban baik di dalam keluarga, masyarakat atau negara. Nah, ini dia. Jadi orang yang mencoba membunuh saja pun tidak dapat, apalagi membunuh pewaris, tidak layak, tidak patut, bahasa undang-undangnya, tidak patut menerima warisan atau onwarde. Apalagi selain membunuh atau mencoba membunuh, bisa juga karena memfitnah gitu, memfitnah si ahli waris, memfitnah pewaris, ya. Ini juga kan tindakan yang tidak terpuji. Seorang ahli waris biasanya kan keturunan sedarah gitu ya, memfitnah orang tuanya, orang yang mewariskan hartanya kepada si ahli waris. Nah, fitnah pewaris ini juga tidak layak atau tidak patut untuk menerima warisan. Apalagi ahli waris yang dengan kekerasan, ya, dengan kekerasan mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat. Dia mencegah, menghalang-halangi gitu ya, membuat surat wasiat. Mungkin dia punya anak angkat atau orang yang dia rasa tidak mampu, yang dia anak asuh begitu, yang dia pelihara, dia ingin memberikan sedikit hartanya, sebagian hartanya kepada si anak asuhnya tadi ini, anak angkatnya, dihalang-halangi dengan kekerasan oleh ahli waris. Nah, ini ya, ini juga ahli waris yang tidak patut atau tidak layak untuk menerima warisan. Apalagi
ahli waris yang mencoba mencabut surat wasiat si pewaris, ya. Sudah dibuatkan, sudah terjadi surat wasiatnya, dia mau coba mencabut itu, ya, mencabut surat warisan itu. Nah, ini juga dianggap oleh pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak patut untuk mewaris. Apalagi adik-adik, ahli waris yang telah menggelapkan atau merusak surat wasiat, menggelapkan surat wasiat, gitu ya, merusak surat wasiat, memalsukan. Nah, ini memalsukan surat wasiat juga, dipalsukannya sehingga surat wasiat itu seolah-olah untuk diri ahli waris tadi misalnya, gitu, bukan untuk anak asuh atau anak angkat si pewaris, gitu ya. Dirubahnya isi surat wasiat itu, gitu ya. Itu memalsukan namanya, ditukarnya dengan surat yang lain, seolah-olah dialah yang menerima sebagian harta si pewaris tadi dengan surat wasiat palsu, misalnya, ya. Nah, itu dia. Jadi ini adik-adik harus pahami. Yang pertama, yang tidak patut menerima warisan atau onwardah itu membunuh pewaris, mencoba membunuh pewaris, kemudian memfitnah pewaris, kemudian dengan kekerasan mencegah pewaris membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat si pewaris, atau ahli waris menggelapkan surat wasiat itu, atau merusak surat wasiat itu, atau memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Ini orang-orang yang seperti ini, ahli waris yang seperti ini tidak patut atau tidak layak untuk menerima warisan atau bagian warisan dari pewaris. Begitu pasal 838 mengisyaratkan. Dan ini adalah ajas keadilan, artinya agar supaya ahli waris itu berbuat baik, menghormati pewaris sebagai pewaris dari keluarga tersebut, ya, sebagai orang tua, gitu. Misalnya orang tuanya, ayah ibunya si ahli waris atau anak misalnya, gitu, harus menghormati orang tua, menjunjung tinggi orang tua, menjaga orang tua itu, bukan menzoliminya, ya, bukan berlaku kasar terhadap orang tua itu. Demikian saja saya kira sebagai pencerahan sedikit, karena pertanyaan itu datang dari adik-adik mahasiswa nih, ya, para alumnus sudah paham lah ini, ya, apalagi yang sudah menjadi pengacara sekarang, gitu ya. Selamat untuk alumnus, ya. Ini adik-adiknya tolong dibantulah, ya, kontak-kontakan dengan adik-adik alumnus, ya. Maksud saya alumnusnya kontak-kontakan dengan adik mahasiswa atau alumnus yang belum bekerja, tolong dibantu, ya, dibantu dengan kemampuan yang mereka, gitu, skill mereka, ya, gitu, bukan dibantu karena kedekatan saja, tapi memang dia punya skill sebagai pengacara atau
orang yang mengerti tentang hukum gitu ya. Demikian saja kuliah singkat hari ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.